bisa tumbuh di negara kita ini. Sangat salah kita itu kalau kita kemudian tidak menunjukkan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah, padahal kita ini orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah semangat ngaji ini. Semangat ngaji ini penting, sebab ini dialog kita dengan nasihat Allah, nasihat Rasulullah. Allah itu berfirman. Berfirman itu kalau dalam bahasa kita Allah itu ngomong. Secara tidak langsung kepada kita melalui Nabi. Omongannya Allah itu diomongkan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi kepada kita. Suaranya itu tidak ada karena nggak ada rekaman suara. Yang ada itu ya tulisan ini. Jadi ketika kita ngaji, kita itu membayangkan bahwa itu suara Allah kita itu. Cuma nggak ada suaranya. Ya kita suarakan ini. Bunyinya itu tidak bisa kita rasakan kecuali kalau kita membunyikan. Karena itu ketika kita ngaji ya seolah-olah Allah itu berbicara kepada kita, menyampaikan sesuatu itu kepada kita. Allah itu apa yang disampaikan Allah itu perlu untuk kita imani, kita taati itu. Maka ngaji ini dalam rangka lebih memperdalam rasa iman kita ini kepada apa-apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran ini. Karena itu Allah sangat mengapresiasi terhadap hamba-hamba yang punya semangat ngaji, dan pernah sudah kita sampaikan itu berulang kali untuk menyemangati kita. Orang yang gemar ngaji itu Allah dimudahkan jalannya menuju surga. Jalan menuju surga itu tidak gampang. Dan surga itu bukan perkara yang kecil, itu perkara besar surga itu. Seorang sahabat namanya Robi bin Ka'ab al-Aslami itu ketika ditanya oleh Nabi, padahal Nabi itu loh, selain Nabi sebagai kepala negara, apa yang kau minta kepadamu? Ada enggak yang kau minta kepadamu? Jawabnya itu, yang diminta itu bukan dunia, yang diminta cuma saya itu ingin masuk surga bersama Rasulullah. Itu ada di dalam hadis, di dalam Riyadhus Shalihin ada, di dalam kitab Bulughul Maram itu juga ada itu, tentang bab salat sunnah itu. Ada yang mau minta dari aku, jawabnya ada apa? Saya hanya minta bisa masuk surga bersama dengan engkau. Presiden nawani, bukan jabatan yang disana. Bahkan Nabi mengulang, loh kok itu yang kamu minta, apa nggak ada lagi? Nggak ada. Saya hanya minta itu ya Rasulullah. Coba panjenengan. Orang bisa merasakan betapa nikmatnya surga, betapa indahnya surga, betapa senangnya surga, betapa bahagianya orang di surga. Dan ini dimudahkan jalannya oleh Allah menuju ke sana. Nah mudah-mudahan jaminan itu dijaminkan kepada kita semua itu yang punya semangat. Yang kedua, kita diberi ketenangan. Orang ngaji itu bagian dari zikir. Makanya ngaji itu kudu diresapi, ngaji itu. Diresapi, dijadikan sebagai landasan dalam menjalani hidup ini gitu. Supaya arah kiblat hidup kita ini adalah dasarnya sehingga tujuannya menjadi jelas. Lalu kita bisa meluruskan. Kalau arah kiblat ini tidak lurus, menclek, muaranya masjid aja bisa berubah. Apalagi arah hidup yang kita menghadapi perubahan sangat mendasar nih, ya tentu bisa banyak berubah. Kalau tidak kita landasi dengan ajaran agama ini. Yang ketiga, dirahmati oleh Allah, diberi rahmat, dicintai oleh Allah. Itu
Rahmat Allah itu 100, yang satu diturunkan sekarang di dunia, yang 99 itu besok di akhirat. Satu aja sudah dirasakan oleh seluruh makhluk di dunia ini. Tapi nanti yang 99 itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beribadah dan taat kepada Allah. Ya, di surga nanti diberikan. Kalau kita merasakan dunia seperti ini, andai kata kita betul-betul merasakan nikmat kehidupan dunia, 99 belum ini. Yang keempat, kita ini dikelilingi malaikat. Dikelilingi malaikat kita itu. Untuk apa? Mendoakan. Lu orang yang ngaji mendoakan malaikat, iya. Lu apa ada malaikat yang mendoakan manusia? Ya ada. Di Quran juga ada. Nanti kapan-kapan kita bahas itu. Siapa aja yang didoakan oleh para malaikat itu, termasuk orang yang ngaji begini. Bahkan bukan hanya dirinya yang didoakan. Didoakan itu dimohonkan ampun, dilindungi dari siksa neraka, dimohonkan untuk dimasukkan surga. Itu bukan hanya dirinya itu, tapi juga istri maupun suaminya, kedua orang tuanya, tapi yang soleh-soleh, yang baik-baik, dan keturunannya. Itu Al-Quran bilang seperti itu. Luar biasa. Dan kita semua selalu disebut oleh Allah di hadapan makhluk yang lain. Orang yang senang ngaji selalu disebut-sebut oleh Allah di hadapan makhluk yang lain. Dibanggakan lah, bahasanya sering disebut-sebut itu. Makanya nggak apa-apa ngaji setengah ngantuk, setengah melek, nggak apa-apa gitu ya Pak ya, itu ya. Ya disebut kok itu. Dan pernah kita sampaikan, siapa yang datang ke masjid maksudnya untuk ngaji, itu nilainya sama dengan ibadah haji dan ibadah umroh. Taman kata hadis itu. Jadi amal yang nilainya disamakan dengan ibadah umroh, itu bukan hanya sholat suruh, itu bukan hanya itu. Ada 7 itu hadisnya Pak, 7 amal. Salah satunya saja yang banyak dengan pahami ketika sholat, sholat suruh itu. Semua itu mudah-mudahan menambah ya penghayatan kita terhadap agama. Ini pemahaman kita terhadap agama. Sebab kata Nabi, mayuridillaha khairan yafaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik itu diberi kepahaman terhadap ajaran agama. Paham itu mengerti secara mendalam. Al-fiqhu itu al-fahmu. Al-fahmu an gharadil kalam itu al-mutakallim. Jadi paham apa yang disampaikan oleh orang yang berkata, itu namanya fiqhu, faham. Yafaqihu, faham itu ya begitu itu. Tidak gagal paham, tidak gagal paham. Nah yang disampaikan Allah ini kita paham, nggak gagal paham kita itu, sehingga sekali lagi itu bisa menjadi panduan kita. Kita teruskan monggo Pak kajian sekarang yang tadi disampaikan oleh Ustaz Wahidin tadi. Sampai buka surat Al-Baqarah 152. Kita coba membahas zikir dan syukur ini. 152 aja Pak, ayatnya pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Monggo Pak terjemahkan. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Fadhkuruni, maka karena itu ingatlah kepadaku. Karena itu karena yang dijelaskan banyak di ayat sebelumnya itu, yang disebutkan dalam ayat sebelum-sebelumnya. Maka Allah kemudian menegaskan fadhkuruni, ingatlah kepadaku, aku akan mengingat kamu.
Fadhkuruni berasal dari kata dzikir. Ini kan fi'il amar. Udhkuruni kan fi'il amar. Kita diperintah untuk senantiasa berzikir. Zikir itu maknanya bisa ingat, bisa menyebut. Tetapi kerangka berzikir itu juga dijelaskan dalam Quran. Tidak sekedar mengingat dan tidak sekedar menyebut. Ada suasana saat ia ingat dan saat ia menyebut Allah itu. Dan itu dijelaskan itu di dalam surat 7 ayat 205. Sampai buka Pak. Surat ke-7 ayat 205. Ini kerangka zikir itu seperti itu. Ini panduan Quran. Maka zikir itu menjadi penting. Tapi kerangkanya seperti itu yang ada di dalam ayat itu. Antara lain. Tuh. Monggo diterjemahkan saja. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah itu. Jangan ulang Pak. Pelan-pelan yang pertama dulu. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. Sampai di situ Pak dulu. Sebutlah nama Tuhanmu itu dalam hatimu. Jadi zikir itu sebenarnya amalan batin. Amalannya hati. Kenapa disebut? Karena ingat. Hatinya ingat. Terus disebut, yang diingat itu siapa? Allah. Wadhkur rabbaka, sebutlah nama Tuhanmu. Kita bisa menyebut Allah, bisa menyebut Asmaul Husna, bisa menyebut Asmaul A'dzam. Karena Allah itu punya nama, selain Allah ada Asmaul Husna, ada Asmaul A'dzam. Asmaul A'dzam itu merupakan rangkaian kalimat yang oleh Nabi dikatakan nama Allah. Misalnya ayat Quran yang berbunyi begini, la ilaha wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu Asmaul A'dzam menurut hadis. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu Asmaul A'dzam. Bisa menyebut nama Allah, bisa Asmaul Husna, bisa Asmaul A'dzam. Tapi dalam hati yang penting. Sebutlah itu dalam hati, jangan santok hatinya kosong. Ini panduan Quran untuk zikir itu. Wadhkur rabbaka fi nafsika, di dalam jiwamu. Jadi zikir itu suasana batin kita. Batin ini merasakan keagungan Allah. Batin ini betul-betul merasa di mana kita ini tidak punya apa-apa, menyebut Allah. Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim. Bukan sekedar lisan. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Saat menyebut itu bagaimana? Suasana batinnya tadarruan, tadarru. Tadarru itu tunduk, rendah hati. Zikir Allahu Akbar kok marah ya? Bukan zikir itu Pak. Ya marah cuma menyebut Allahu Akbar. Lu zikir itu orangnya tunduk. Lu ya sederhana betul orangnya, merendah betul, zikir kan merendah. Suasana batinnya seperti itu. Semele lah, kata orang Jawa itu hatinya semele zikir.
Wadhkuruni, zikirlah kepadaku itu ya suasana itu harus kita wujudkan gitu, saat kita berpikir. Tunduk kita itu rendah. Kalau dulu tadharuan itu sering diterjemahkan kalau bahasa Jawa itu DPDP. DPDP itu yang begini loh, kayak gini itu DPDP itu yang begitu itu ya. Ya sikapnya gitu ya, itu DPDP namanya. Karena apa? Dia merasa rendah. Sementara di hadapan ini atasnya. Itu jenenge DPDP itu seperti itu namanya itu. Merasa saja, merasa. Itu kepada Allah. Itu kepada Allah. Suasana batinnya seperti itu. Zikir itu. Wakhifah dan takut. Takut itu amalan batin, salah satu amalan yang memang berat ya, diamalkan dalam diri manusia itu ya cinta. Takut kan ada 3 amalan batin yang agak susah itu. 1 cinta, 2 takut, khauf itu. Yang 3 berharap. Takut itu artinya begini loh, orang itu tidak merasa aman dari siksa Allah kalau dia itu berbuat salah itu. Ada dalam hatinya. Kalau saya salah itu tidak aman dari siksa Allah. Tidak enak hidupnya itu. Batinnya itu apa ya? Ada beban, ada beban psikis. Takut kepada Allah. Kepada orang yang berbuat dosa itu tenang-tenang gitu. Tenang bagaimana? Ya kayak nggak berbuat dosa, nggak ada rasa ketakutan akan azab Allah. Ini. Ya Allah itu kalau mau beri azab itu kita nggak bisa untuk nales. Jangan masih ingat bagaimana ceritanya seorang namanya Abu Rigol. Abu Rigol itu. Abu Rigol itu memang ada 2 versi ceritanya itu. Kalau kita ikuti penjelasan Ibnu Katsir itu yang menggunakan salah satu hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Abu Rigol itu sebenarnya dari suku Sakif, orang Taif itu. Nah, dia salah satu di antara umat Nabi Soleh, kaum Samud. Kaum Samud itu ya, yang menentang Nabi Soleh, yang ikut membunuh untanya Nabi Soleh. Untanya Nabi Soleh itu kan mukjizat. Yang nanti ada di surga untanya Nabi Soleh itu kan mukjizat Pak itu. Karena unta itu bukan lahir dari unta. Unta itu keluar dari batu, dari gunung. Gunung blas loh, jadi unta itu. Jadi itu mukjizat. Karena itu ketika diperas air susunya itu tidak habis-habis. Kayak air Zam-Zam itu kan tidak habis. Air Zam-Zam itu sumber terbesar itu di bawah Ka'bah itu. Jadi kan bisa baca bukunya, judulnya apa? Az-Zamzamu, Az-Zamzamu, air Zam-Zam. Judulnya bukunya kan itu ada. Dari bawah itu gembrojok Pak itu kan. Leyak sih. Oh ya mau buat malaikat. Nah ini lah. Tapi dibunuh oleh umatnya itu, termasuk Abu Rigol. Nah Abu Rigol ini ya cukup jeli ya. Nah begitu ada ancaman siksa dari Allah, azab yang disampaikan oleh Nabi Soleh, Abu Rigol ini lari ke Mekah, lari ke tanah haram. Saat umatnya itu Pak dihancurkan oleh Allah, itu kan tidak ada batu Pak, nggak ada gunung, itu kan Sahara itu biasa ya. Tiba-tiba batu itu datang dan menghancurkan mereka. Abu Rigol ini selamat. Karena apa? Dia ada di dalam daerah tanah haram itu. Nah, tapi begitu dia sudah selesai ada azab, dikira sudah selesai bencana, keluar dia kembali ke Taif. Sampai di Taif malah dia sendiri yang dihajar oleh Allah. Dia dihancurkan oleh Allah seperti kaum sebelumnya itu. Nah itu, lalu dia dimakamkan kan. Ketika Nabi lewat, ini makam Abu Rigol. Makamnya banyak dikunjungi orang, tapi bukan didoakan, dilempari batu, karena dianggap pengkhianat dia. Dianggap apa?
khianat itu berimbul. Coba baca dengan nggak takut dia akan siksa azab Allah, itu tidak takut. Orang beriman itu tidak merasa aman, tidak merasa aman kalau berbuat salah. Maka istighfarnya itu luar biasa, koreksi dirinya itu luar biasa. Itu bagian dari zikir, merendahkan diri itu. Makanya takut itu susah, takut itu. Kalau ada orang berbuat salah itu masih bahasa Jawanya itu penting kelek kok sombong itu masih ada orang itu tidak merendah itu menungsa itu boleh salah. Nah itu kita seperti itu. Makanya khifah tadi zikir itu di dalam ada rasa takut, rasa takut Pak. Nah kalau suasana itu bisa kita hadirkan saat kita berzikir, maka kata Allah, Al-Qur'an, aku akan mendikiri kamu. Mendikiri kamu itu mengampuni dosa-dosamu, mengangkat derajatmu di hadapan Allah. Jadi orang penting, orang mulia di hadapan Allah itu. Dan senantiasa memberikan karunia itu. Tuh, suasana seperti itu, zikir itu. Bahkan ya diteruskan oleh Al-Qur'an tadi, dunal jahri bil qaul. Zikir itu tidak perlu suara keras. Tidak perlu suara keras, tidak perlu jerit-jerit. Nanti tidak bisa membangun ya kehusyuan hati, kerendahan hati seperti itu. Itu kata Al-Qur'an, bil huduwi wal asal. Mulai pagi sampai sore. Wala takum minal ghafilin. Jangan sampai kamu termasuk orang yang lengah, yang lupa. Insya Allah jika suasana hati kita seperti itu, Allah al-Qur'an. Nah, apa yang harus kita zikiri dalam hidup ini gitu. Nah, itu kalau mau dirinci banyak Pak. Antara lain yang harus kita zikiri itu seperti di dalam surat kelima Pak, ayat 7 sampai lihat surat kelima ayat 7. Apa yang harus kita zikiri? Apa yang harus kita zikiri? Surat kelima ayat 7. Monggo, sampun Pak, kepake. Monggo. Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu, ketika kamu mengatakan, kami dengar dan kami taati. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hatimu. Nah itu. Yang pertama saja, wadhkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah akan nikmat-nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu. Nah itu diingat. Apa nikmati? Makanya dulu pernah kita sampaikan, orang yang bisa bersyukur itu orang hebat. Orang hebat. Menurut hadis, mukmin yang ajaib itu ya salah satunya dia mengamalkan syukur kan. Dan kita sampaikan Pak dulu itu. Ya Pak, nikmat. Jangan sampai seperti Bani Israil yang ditegur oleh Allah itu, ya Bani Israil guru ni'mati allati an'amtu alaikum. Bahkan disebutkan wa anni faddaltukum 'alal alamin. Sampai diberi ancaman oleh Allah, wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Itu coba itu teguran Allah itu kepada Bani Israil yang diberikan oleh Allah nikmat yang belum pernah diberikan pada waktu itu, ya diberikan oleh Allah kepada manusia yang lain. Itu sudah diberikan kepada Bani Israil, tapi lupa nikmat. Dan nikmat Allah ini banyak. Maka sudah pernah kita sampaikan, nikmat Allah ini kausar, bukan sekedar kafir. Sebab banyak itu ada istilahnya kausar, ada istilah kafir. Kalau kafir itu banyak gitu saja, bisa dalam jumlah, bisa dalam macam. Kalau misalkan minuman seperti begini, jumlahnya 10, itu namanya kasir. Namanya Bapak
hasil. Tapi kalau macam minuman seperti ini ya ada yang lain, macam-macam lah. Ono susu, ono kopi, ono apa itu, macam-macam. Terus macam-macamnya ini banyak lagi, jumlah masing-masing macam ini banyak. Itu namanya Kautsar. Inna a'toina kal Kautsar. Kautsar Pak, macamnya banyak, jumlah macamnya itu sudah banyak, dan masing-masing macam itu jumlahnya banyak. Entah diberikan ya kepada kita secara pribadi atau bersama-sama sebagai umat, sebagai bangsa, itu banyak nikmat Allah itu. Salah satunya ya nikmat kemerdekaan itu, yang ketika datang 17 Agustus kita memperingati. Dari kata ingat itu ya dzikir. Momentum itu mengingatkan kita, menjadikan kita semua itu berpikir, merenung, mestinya begitu Pak. 17 Agustus itu merenung, memperingati ya suasana tadi itu, hatinya tunduk kepada Allah, memikirkan bagaimana perjuangan kemerdekaan yang telah dilakukan oleh ya para peletak dasar negara ini dulu itu, kayak apa pengorbanannya itu. Iya, dan mereka akan mengakui kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah. Di dalam pembukaan undang-undang itu atas berkat rahmat Allah loh Pak, bukan atas berkat rahmat Tuhan. Meskipun bisa dimaknai, tapi kalimat yang tertera itu atas berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah. Bagi kita orang Muslim itu sudah nggak ada penafsiran lagi. Allah itu ya Tuhan. Ya sudah. Loh, tulisannya itu atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan yang lembut. Jadi ketika berzikir ya atas berkat rahmat Allah. Renungan kita itu yang penting. Kalau kita ini memperingati saat kemerdekaan bangsa Indonesia itu, kita ingat betul itu. Kalau nggak atas berkat rahmat Allah, ini nggak mampu Pak merdeka itu. Nggak imbang perjuangan yang dilakukan dari sisi kekuatan fisik. Dan iya, atas berkat rahmat Allah. Itu Allah kirimkan tentara, malaikat tidak ada yang tahu. Nabi ketika perang Badar, secara jumlah pasukan dan peralatan perang, apalagi juga keterampilan, skillnya para prajurit tidak seimbang. Tapi karena malaikat yang dikirim oleh Allah itu diterangkan dalam Quran, diterangkan dalam Quran. Ya menang Nabi, menang Nabi. Khalid bin Walid itu membawa pasukan 35.000. Kalau menurut sejarah Nurul Yakin melawan tentara Romawi negara besar 150.000. Tapi kalau di sejarah yang lain ada yang menyebutkan 250.000 tentara, 35.000 melawan. Ada yang mengatakan 250.000